Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang latihan ulangan bab 1, yaitu bab nilai mutlak, karena minggu depan kita akan melakukan ulangan. Nah, jadi di sini sebenarnya ada 15 soal yang akan kalian kerjakan, dan 15-15-nya akan dibahas di sini. Nanti untuk soal ulangannya kurang lebihnya bentuknya sama. Jadi kalian pelajari dari video ini, dan kalau memang ada yang tidak diketahui atau yang masih kurang jelas, silahkan ditanyakan kepada ibu melalui WhatsApp. Yuk kita mulai bahas soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1, di bawah ini yang bukan merupakan penerapan konsep nilai mutlak adalah, jadi yang ditanya adalah yang bukan dari konsep nilai mutlak. Yang perlu kita ketahui adalah ini dulu, konsep nilai mutlak adalah nilai yang selalu positif. Karena yang ditanya yang bukan, berarti kita cari yang mana jawabannya yang punya negatif atau ada negatifnya. Coba kita bahas dari pilihan A, B, C, D, E. Untuk jarak itu semuanya positif ya, jadi tidak ada jarak yang negatif. Untuk umur juga sama. Jadi umur itu semuanya positif ya, nggak ada yang umur negatif 5 gitu ya. Semuanya positif. Suhu udara itu ada yang negatif 10 derajat Celcius gitu ya. Begitu juga yang positifnya juga ada, 0 pun ada di suhu udara. Nah, terus kalau misalnya suhu tubuh apapun tidak ada yang negatif ya, semuanya positif. Lalu ada harga barang juga selalu positif, tidak ada harga barang yang negatif 1000. Maka jawabannya adalah yang C, karena yang C itu terdapat nilai yang negatif. Gitu caranya ya, kita cek satu-satu dari pilihan jawabannya. Sip, kita lanjut ke soal nomor 2. Nilai dari negatif nilai mutlak min 12 senilai dengan. Nah, ini juga sudah pernah dibahas di PPT dan video sebelumnya saat membahas nilai mutlak. Jadi kalau kita punya soal seperti ini, kita kerjakan dulu yang di dalam nilai mutlak. Nilai mutlak dari min 12 adalah 12. Nah, yang nggak di dalam nilai mutlak kita turunin. Nah, kayak gini jadinya ya, diturunin. Berarti jawabannya adalah min 12. Tuh, jawabannya yang B, min 12. Lanjut, soal nomor 3. Bentuknya agak lebih panjang, tapi konsepnya sama persis dengan soal nomor 2. Berarti kita kerjakan dulu semua yang ada di dalam nilai mutlak. Nilai mutlak dari 9 itu 9. Nilai mutlak dari min 3 itu 3, nilai mutlak dari min 1 itu 1, nilai mutlak dari 4 itu 4. Lalu tandanya semuanya turun ya, minnya turun, plusnya turun, kalinya juga turun. Lalu kalian lihat lagi, ada kurang, ada tambah, ada kali. Yang harus dikerjakan lebih dulu adalah yang kali. Kerjain dulu nih yang kali, 1 kali 4, 4 ya. Terus yang ini boleh sih langsung kita kurang, 9 kurang 3, 6. Berarti 6 tambah 4 sama dengan 10. Jadi jawabannya yang 10. Jangan sampai kalian ngitungnya kayak gini. 9 kurang 3, 6. 6 tambah 1, 7. 7 kali 4, 28. Karena jawabannya juga ada di pilihan ganda. Jangan sampai terkecoh ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Soal nomor 4, definisi dari nilai mutlak X. Yang benar adalah, nah, yang perlu kalian ketahui dari nilai mutlak X itu, tanda yang atas itu selalu lebih dari sama dengan tanda yang bawah itu selalu kurang dari. Berarti dari semuanya, dari pilihan A, B, C, D, E, kalian tinggal lihat aja tandanya yang lebih dari sama dengan, sama yang kurang dari. Nah, mana yang cocok? Ternyata jawabannya yang B. Yang teliti ya, jangan sampai salah. Lanjut lagi, soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 ini yang ditanyain adalah definisi dari nilai mutlak 2x min 4 yang benar. Tuh, inget ya, ada yang benar. Bisa jadi nanti ditanyanya yang salah. Kita cek dulu. Nah, yang ini, pilihan yang A, ini udah pasti salah. Karena kalau misalnya kita lagi bahas nilai mutlak dari 2x min 4, berarti yang di dalam sini nih, harus ada juga 2x min 4. Yang atasnya positif, yang bawahnya negatif. Gitu ya. Berarti yang pilihan A udah pasti salah. Sekarang yang pilihan B, C, D, sama E, kalau misalnya kita lihat, ternyata bedanya hanya di belakang. Yang di belakang, yang di belakang, yang di belakang. Nah, karena ada 0, ada 2, ada min 2, berarti kita harus cari dulu angkanya gimana. Carinya dari sini, dari nilai mutlak 2x min 4. Ingat, yang atas itu selalu lebih dari sama dengan 0, yang bawah itu kurang dari 0, gitu kan ya.
Nah, ini boleh kalian kerjain salah satunya aja. Kalau ibu kerjainnya yang lebih dari. Berarti ada 2x min 4 lebih dari sama dengan 0. Berarti min 4 harus pindah ke sebelah kanan, berarti jadi positif 4. Ini juga artinya 2 kali x. Kalau pindah jadi bagi 2 gitu ya. Berarti di sini jadi x lebih dari sama dengan 4 bagi 2. 4 bagi 2 itu 2. Nah, dapat kan angkanya di sini kita punya x lebih dari sama dengan 2. Berarti yang ini juga sama, x kurang dari 2. Nah, tinggal dilihat aja. Yang mana tuh? Yang jawabannya positif 2. Nah, pilihan satu-satunya adalah yang C. Jadi jawabannya yang C ya, karena yang lainnya 0 dan min 2. Tapi kalau misalnya nanti di pilihannya si 2 ini ada 2 pilihan, ada misalnya ada di C, ada di D juga. Nah, kalian harus cek tanda pertidaksamaan. Udah benar atau belum? Apakah sudah sesuai dengan perhitungan kita atau belum? Begitu ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini sudah mulai masuk ke soal persamaan nilai mutlak. Himpunan penyelesaian dari nilai mutlak x min 2 sama dengan 4. Kalau kalian pelajari lagi dari PPT sebelumnya, dari video sebelumnya, Ibu mengajarkan ada 3 cara. Ada menggunakan definisi, ada menggunakan sifat plus minus, ada yang menggunakan sifat akar x kuadrat, itu sama dengan nilai mutlak x. Nah, Ibu menyarankan kalian untuk menggunakan sifat plus minus, yang ini ya. Nah, sifat plus minus itu apa maksudnya? Maksudnya yang sebelah kanan itu selalu kita buat jadi 2. Ada yang plus dan ada yang min. Nah, jadi soalnya kita tulis ulang tapi tanpa nilai mutlak. Jadi x min 2 sama dengan, terus kita bikin jadi 2. Ada yang positif 4, ada yang negatif 4. Terus kita pisah, jadi x min 2 sama dengan 4. Yang satunya lagi x min 2 sama dengan min 4. Jadi dua-duanya ini harus kita cari nilai x-nya. Berarti ini min 2-nya pindah jadi plus 2. Berarti 4 tambah 2, 6. Ketemu nih hasilnya 6. Yang ini sama juga min 2-nya pindah ke sebelah kanan. Berarti jadi plus 2. Min 4 ditambah 2 jadi min 2. Terus ya udah, berarti jawabannya 6 dan min 2. Tapi ditulis dari yang paling kecil di himpunan penyelesaian. Berarti min 2,6. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut lagi ke soal nomor 7. Kalau dilihat lagi soalnya, ini soalnya sama persis kayak soal nomor 6. Jadi kita bisa langsung pakai konsep plus minus. Tulis lagi soalnya tanpa nilai mutlak. 4x min 10 sama dengan, terus kita bikin ada yang positif, ada yang negatif. Ini mau kebalik negatif dulu baru positif juga nggak masalah ya. Terus kita tulis di sini dipisah, jadi 4x min 10 sama dengan 10. Yang ini 4x min 10 sama dengan min 10. Berarti min 10-nya pindah ruas ke sebelah kanan jadi plus 10. 10 tambah 10 jadi 20. Nah, yang ini kan 4 kali x, berarti kali pindah jadi bagi. Jadi 20 bagi 4. Jadi hasilnya 5. Yang ini juga sama, min 10-nya pindah jadi plus 10. Min 10 ditambah 10 berarti 0 ya. Nah, ini berarti x-nya, ini juga sama kan? Tadi kan ini 4 kali x. Berarti kalau pindah jadi bagi 4 gitu ya. Jadi 0 per 4. 0 dibagi berapapun hasilnya 0. Ya, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 0,5. Pilihannya yang A. Nah, ini soal selanjutnya, soal ke-8. Himpunan penyelesaian dari nilai mutlak x min 9 sama dengan min 2x. Jadi kalau misalnya dilihat dari soal nomor 7 dan soal nomor 6, jadi di soal nomor 8 ini yang ngebedain adalah di sebelah kanannya. Di sebelah kanannya soal nomor 6 itu angka biasa, nggak ada variabelnya, nggak ada x-nya. Soal nomor 7 juga masih sama, hanya angka biasa. Nah, di soal nomor 8 udah mulai ada variabelnya, tapi masih tanpa nilai mutlak ya. Jadi kalau misalnya kita tandain tuh ini ada variabel, terus tanpa nilai mutlak. Nah, kalau ketemu soal yang kayak gini, ada variabelnya tapi nggak ada nilai mutlaknya, berarti nanti hasilnya harus diuji. Tapi cara ngerjainnya, karena ini persamaan, berarti sama persis aja dulu kayak tadi. Jadi kita buat plus minusnya, berarti x min 9 sama dengan min 2x, yang bawahnya lagi min, terus buka kurung gitu, min 2x tutup kurung. Kan karena ini yang positifnya, ini yang negatifnya gitu ya. Terus ini min ketemu min, berarti jadinya plus, berarti yang ini bisa kita rubah jadi 2x. Kalau udah, berarti kita bikin juga kayak tadi. Kita pisah, ada x min 9 sama dengan min 2x, ada juga x min 9 sama dengan 2x. Nah, ini berarti yang ada variabelnya selalu kita pindahkan ke sebelah kiri, ke ruas kiri. Yang nggak ada variabelnya, kita pindah ke sebelah kanan atau ke ruas kanan.
Berarti min 2x pindah jadi 2x, positif 2x maksudnya ya. Terus min 9 juga pindah jadi positif 9. Ini kan kalau nggak ada angkanya berarti 1, berarti 1x ditambah 2x, 3x. Ini 3 kali x ya artinya, berarti kalau kali pindah jadi bagi. Jadi x-nya sama dengan 9/3. Nah, 9 dibagi 3 itu sama dengan 3. Jadi kita punya x-nya sama dengan 3. Kita kerjain lagi dulu, yang satunya lagi. X min 9 sama dengan 2x. Berarti sama kayak tadi, 2x-nya kita pindahin, berarti jadi min 2x. Dan 9 pindah jadi positif 9. Terus, berarti ini kayak tadi juga, 1 dikurang 2x. Berarti 1 dikurang 2 kan min 1 ya, berarti min x sama dengan 9. Nah, berarti kalau misalnya min x sama dengan 9, berarti x-nya sama dengan min 9. Atau kalau mau berarti ini kan min 1. Berarti nanti min 1-nya pindah jadi per min 1. Jadi 9 dibagi min 1. Ya, jawabannya min 9. Kan udah ketemu nih angkanya. Terus udah ada jawabannya juga deh kayaknya ya di pilihannya ya. Min 9 dan 3 itu ada pilihannya yang A. Tapi ingat tadi kalau misalnya ada variabel dan tanpa nilai mutlak, berarti kita harus uji. Cara ngujinya adalah dengan substitusi nilai x yang kita dapatkan tadi ke soal. Nah, ini ujinya ya. Jadi kita tulis dulu soalnya. Soalnya itu kan nilai mutlak x min 9 sama dengan min 2x. Nah, kita ganti setiap x-nya jadi 3. Berarti 3 min 9 sama dengan min 2 kali 3. Nah, ini kita kerjainnya ke bawah. Ini juga yang ini kita kerjainnya ke bawah. Berarti 3 dikurang 9 kan min 6 ya. Nilai mutlak dari min 6 itu 6. Selesai ini yang sebelah kiri. Sekarang yang sebelah kanan. Min 2 kali 3 min 6. Nah, min 6 kan udah nggak bisa diapa-apain lagi. Ya kita langsung turunin aja ke bawah. Berarti 6 sama dengan min 6. Katanya 6 yang positif sama dengan 6 yang negatif. Salah ya. Jadi kalau misalnya dia beda, berarti salah. Kalau dia salah, berarti dia tidak memenuhi atau TM nulisnya. Nah, tidak memenuhi ini berarti dia nggak boleh ada di dalam himpunan penyelesaian. Berarti si 3 nggak ada di jawaban. Itu yang ada 3-3-nya salah nih. Yang pilihan A, pilihan C udah pasti salah. Sekarang kita coba substitusi X sama dengan min 9 ke soal. Karena tadi soalnya udah kan ya, samalah kayak yang ini. Berarti langsung aja X-nya diganti sama min 9. Berarti min 9 dikurang 9. Yang ini sama dengan min 2 dikali min 9. Min 9 dikurang 9 hasilnya min 18. Nilai mutlak dari min 18 itu 18. Yang ini juga sama. Kita kerjain juga min kali min plus 2 kali 9, 18. Ya udah ini langsung diturunin. Karena kiri dan kanannya sama, berarti dia benar. Sampai ke positif negatifnya juga sama nih ya. Sama-sama positif, nah berarti dia benar. Kalau dia benar, berarti dia masuk ke himpunan penyelesaian. Siapa tuh yang dimasukin ke himpunan penyelesaian? Si min 9. Berarti jawabannya adalah yang B, min 9. Kita lanjut lagi ke soal nomor 9. Nah, ini soal nomor 9 sudah mulai ada nilai mutlak di kedua ruas. Ini kan soalnya ya, nilai mutlak dari 3x min 9 sama dengan nilai mutlak dari x plus 1. Karena ini kepisah gitu soalnya, jadi kita tulis ulang. Nilai mutlak 3x min 9 sama dengan nilai mutlak dari x plus 1. Nah, ini kan kelihatan jelas nih. Ruas kiri dan ruas kanan itu sama-sama ada nilai mutlak. Atau kalau yang tadi kita lihat sebelah kanannya terus, berarti sebelah kanannya ciri-cirinya gini, ada variabel, tapi ada nilai mutlak. Jadi kalau misalnya ada variabel tapi ada nilai mutlak, berarti kita tidak perlu uji. Jadi tidak perlu diuji, tidak uji. Berarti kita tinggal kerjain kayak yang sebelumnya, yang sebelah kanan, kita buat jadi positif dan negatif, pakai sifat plus minus. Berarti 3x min 9 sama dengan x plus 1. Yang bawahnya jadi min, buka kurung, x plus 1 tutup kurung. Jangan lupa kalau min pakai kurung ya. Berarti ini kita beresin dulu nih, kita kerjain dulu. Min kali x jadi min x, min kali plus 1 jadi min 1. Nah, kalau udah, baru kita pisah masing-masing. 3x min 9 sama dengan x plus 1, 3x min 9 sama dengan min x min 1. Berarti yang ada x-nya kita pindahin ke sebelah kiri, yang nggak ada x-nya kita pindah ke sebelah kanan. Berarti x pindah jadi min x, min 9 pindah jadi plus 9. 3 dikurang 1, ini ya artinya 1 ya. 3 dikurang 1 berarti 2, ini jadi 2x. Nah, ini 1 ditambah 9 jadi 10. Terus ini 2 kali gitu kan ya. Berarti kalau kali pindah jadi bagi. Jadi 10 per 2. Atau boleh langsung aja nulisnya x-nya sama dengan 5. Udah nih, udah dapet. Kita lanjut lagi ke
ke yang satunya lagi. Berarti sama juga, min 9 pindah jadi plus 9. Min X pindah jadi plus X. 1 ditambah 3 berarti jadi 4X ya. Ini min 1 ditambah 9 jadi 8. Berarti 4X-nya sama dengan 8. Atau boleh langsung X-nya sama dengan 2. Dari mana nih dapat 2? Dapatnya dari sini tadi ya. 4X sama dengan 8. Berarti 4-nya pindah ruas. Tadinya kali pindah jadi bagi 8 dibagi 4. Hasilnya 2. Kita boleh langsung kayak gini juga. Nah, karena tadi ada variabel dan ada nilai mutlaknya, jadi kita tidak perlu melakukan uji. Berarti kalau misalnya kita udah dapat nilai X-nya, berarti ya itu dia jawabannya. Atau itulah himpunan penyelesaiannya. Ditulis sesuai sama urutan yang paling kecil. Berarti kita tulis dulu 2 sama 2 dan 5 gitu ya. Jadi jawabannya yang A. Sama terus dari tadi ya caranya ya. Bedanya hanya tadi ada uji. Itu kalau, apa tadi? Kalau ada variabel tapi tanpa mutlak. Kita lanjut lagi ke soal nomor 10. Nah, soal nomor 10 ini nanyain garis bilangan. Garis bilangan yang sesuai dengan 2X min 4 dikali X plus 3. Lebih dari 0 adalah, nah berarti kita lihat lagi materi yang sebelumnya. Ada di materi garis bilangan. Jadi syaratnya, kalau kita mau bikin garis bilangan itu, ada cara cepatnya. Nah, cara cepatnya tuh punya syarat. Syaratnya adalah di depannya si X, angkanya harus positif. Nah, ini kita lihat nih. Ini depannya X yang ini kan 2 ya. Berarti dia positif. Ini depannya X nggak ada. Kalau nggak ada berarti dia 1. Berarti dia ini juga positif. Karena udah sama-sama positif, berarti kita bisa pakai cara cepat. Cara cepatnya adalah ini. Kalau soalnya lebih dari, berarti kita ke kiri dulu, baru kanan. Tapi kalau misalnya soal kita kurang dari, berarti kanan dulu, baru kiri. Gitu ya. Kalau udah, berarti kita bisa nebak nih. Soal kita kan gini nih, lebih dari. Berarti nanti kita cari dulu yang ke kiri dulu, baru ke kanan. Nah, contohnya kayak yang A. Yang A tuh ke kiri dulu, baru ke kanan. Yang B juga benar. Ke kiri dulu, baru ke kanan. Yang C salah ya, karena yang ini ke kanan dulu, baru ke kiri. Salah. Yang ini juga ke kanan, baru ke kiri. Ini juga salah. Yang ini juga sama salah. Ini ke kanan dulu, baru ke kiri. Oke, berarti pilihannya antara A dan B, gitu ya. Terus dilihat lagi. Ini ada tanda garis di bawahnya nggak? Ada tanda sama dengannya nggak? Kalau ada tanda sama dengannya, nih, udah ditulis di sini ya. Kalau ada tanda sama dengannya, berarti bulat-bulatannya diisi, nggak kosong. Tapi kalau misalnya nggak ada tanda sama dengannya, atau nggak ada garis di bawahnya nih, berarti bulatannya kosong, nggak perlu diisi. Nah, sampai situ kita udah bisa nebak jawabannya yang A. Karena tadi kan pilihannya antara A sama B. Nah, yang B udah pasti salah karena dia diisi. Nah, yang berarti yang A, pilihan satu-satunya. Tapi, kalau kita lihat lagi angkanya, di sini angkanya ada yang min 3 sama 2 tuh ya, min 3 sama 2. Ada yang min 2 sama 3. Nah, dapetin angkanya dari mana tuh? Dapetinnya dari tuh yang tadi, yang di dalam kurung. Masing-masing kita bikin sama dengan 0. Tuh yang ini ya, 2X min 4 dibuat jadi sama dengan 0. Yang ini juga sama, X plus 3 dibuat sama dengan 0. Kalau udah kita cari nilai X-nya dengan pindah ruas. Berarti ini min 4 pindah jadi plus 4. Ini 2 kali X kali pindah jadi bagi 4 bagi 2, 2. Berarti kita dapat angkanya 2. Yang ini juga sama, plus 3 pindah jadi min 3. Kalian udah selesai ya? Berarti kita punya min 3 dan 2 ditulis dari yang paling kecil. Tuh. Jadi nanti kalau misalnya kalian ngerjain, bikinnya gini dulu. Kita bikin garis, karena di kurungnya ini ada 2 kurung, berarti bulatannya ada 2. 1, 2. Terus tadi kita pakainya lebih dari, berarti ke kiri dulu baru ke kanan. Oke, ke kiri dulu baru ke kanan gitu ya. Terus, tadi kita ngitung angkanya. Oh, angkanya kita dapat min 3 sama 2. Tulis yang min 3-nya kan paling kecil ya. Berarti paling kecil taruh di sebelah kiri. Yang agak lebih besarnya kita taruh di sebelah kanan. Nah, bentuk kayak gini sama persis dengan pilihan yang A. Udah deh. Kita lanjut lagi. Nah, lihat lagi soalnya. Sama kayak tadi, kita mau pakai cara cepat. Syaratnya harus sama-sama positif. Cek dulu. 2 positif. Nah, ini ada min nih. Berarti dia negatif, bukan positif. Bisa pakai cara cepat nggak? Nggak bisa ya. Karena cara cepat syaratnya harus sama-sama
positif. Berarti supaya dia positif, diapain? Ke sini kita. Yang negatif harus kita kali sama min 1. Berarti yang ini tetap, karena nggak dikali kan. 2x min 8. Nah, yang ini dikali min 1. Artinya yang tadinya min jadi plus, yang tadinya plus jadi min, gitu ya. Berarti dari tadinya min x jadi x, tadinya plus 5 jadi min 5. Ingat, kalau dikali sama bilangan negatif, berarti tanda pertidaksamaannya dibalik. Tuh, ngebalik ya. Berarti soalnya jadi kayak gini. Nah, kita cek lagi, udah sama-sama positif belum? Ini 2 udah positif. Ini X-nya nggak ada tanda minnya, berarti dia juga positif. Berarti kita bisa pakai cara cepat. Karena kurang dari, berarti kita ke kiri dulu, baru ke kanan. Kita bikin garis. Terus bulat-bulat. Nah, lihat pakai sama dengan nih, pakai garis, berarti bulatannya diisi. Di sini juga udah diingetin ya. Tuh, soalnya pakai sama dengan, jangan lupa nanti titiknya diisi. Terus mintanya ke kanan dulu, baru ke kiri, oke. Nah, terus kan angkanya belum tahu nih berapa. Dapetin angkanya dari yang ini tadi. Di dalam kurung dijadiin sama dengan 0. Berarti 2x min 8. Tuh, 2x min 8. Sama dengan 0. Berarti min 8 pindah jadi 8. 2-nya pindah jadi per 2. Berarti 8 dibagi 2, 4. Ini juga sama, x min 5 sama dengan 0. Tuh, min 5 pindah jadi plus 5. Ya udah, berarti kita dapat angkanya 4 dan 5. Ditulis dari yang paling kecil. Berarti 4 dulu, baru 5. Jawaban kayak gini sama persis seperti pilihan yang D. Berarti jawabannya yang D. Lanjut lagi. Nah, soal nomor 12. Kita udah mulai masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak. Kita lihat dulu, sama kayak persamaan, kita lihat dulu di sebelah kanannya. Nah, di sebelah kanan ini ternyata angkanya 4. Berarti tidak ada variabel, tidak ada nilai mutlak. Kalau misalnya kayak gini, nggak ada variabel, nggak ada mutlak, berarti kita bisa pakai sifat. Dilihat lagi di materi pertidaksamaan nilai mutlak yang part 1. Kalau misalnya kita punya nilai mutlak fx kurang dari a, berarti nanti bentuknya bisa kita rubah jadi kayak gini. Min a kurang dari fx kurang dari a. Lihat nih, fx-nya tadi ada nilai mutlak. Setelah pakai sifat, nilai mutlaknya udah hilang ya. Nah, berarti kita lihat lagi. Karena sifatnya seperti ini, soal kita seperti ini, berarti fx kita yang mana? Nah, ini ya, 4x plus 12. Terus a kita yang 4. Masukin deh ke yang ini tadi. Min a berarti min 4. fx-nya 4x plus 12. Tuh, 4x plus 12. A-nya 4. Kalau udah kayak gini, kita lihat yang tengah tuh. Makanya yang tengah dikotakin. Sebenarnya mau nggak dikotakin juga nggak apa-apa ya. Ini cuma nandain doang. Terus yang tengah syaratnya itu katanya apa tuh? Mau X aja. Nah, jadi kita maunya X aja. Berarti plus 12 sama kali 4 ini harus kita hilangkan. Cara ngilanginnya sama kayak konsep pindah ruas aja. Nentuinnya itu dari yang paling jauh dari si X. Kalau 4 kan deket banget nih sama si X. Sedangkan si 12 kan agak dipisah sama tambah ya. Berarti yang duluan hilang itu yang paling jauh. Berarti yang hilang itu maunya plus 12. Supaya hilang, berarti semuanya kita lawanin. Lawannya plus, berarti min kan? Berarti jadiin min 12. Ini artinya semua ruas, ketiga ruas nih. Kiri, tengah, kanan, harus dikurang sama 12. Tuh. Min 4 kurang 12. 4x plus 12 kurang 12. Ini juga 4 kurang 12 gitu ya. Ini makanya ditanda ini bulat-bulat nih. Biar kelihatan bahwa semua ruasnya udah kita kurang sama 12. Terus ya udah kita hitung dulu. Min 4, min 12, min 16. Ini 4x nggak ada temennya di sini, berarti tulis dulu 4x. Plus 12 dikurang 12, 0 kan? 0 nggak perlu ditulis. Ini 4 dikurang 12, jadi min 8. Nah, kalau udah, kan sampai sini udah nemu nih, jawabannya ada yang E. Benar apa salah? Salah ya, karena tadi ingat di awal, kita maunya X aja. Berarti ini ada 4-nya nggak boleh. Supaya 4-nya hilang, karena ini 4 kali X, berarti lawannya kali adalah bagi. Bagi 4. Berarti semuanya kita bagi sama 4. Boleh nulisnya bagi, boleh nulisnya per. Kalau ini sih pakainya per ya. Min 16 per 4. Ini juga 4X per 4. Ini min 8 per 4. Min 16 per 4, min 4. Ini 4X per 4, 4-nya bisa dicoret, jadinya X doang. Min 8 dibagi 4, jadinya min 2. Nah,
Ini kan X-nya udah sendirian nih. Udah X aja. Berarti ini sudah selesai. Tinggal dilihat di jawabannya. Jawabannya berarti yang mana? Yang A, B, C, D, E. Udah ada silangannya ya. Udah tau lah jawabannya pasti yang D. Lanjut lagi. Nah, ini persis juga kayak tadi. Masih pertidaksamaan nilai mutlak. Masih sebelah kanannya tidak ada variabel, tidak ada mutlak. Berarti pakai sifat. Tapi maunya bukan himpunan penyelesaian. Maunya adalah garis bilangan dari himpunan penyelesaian. Berarti sama kayak tadi juga deh, kita lihat lagi sifat di PowerPoint, persamaan nilai mutlak part 1. Nah, kalian lihat nih, karena soal kita lebih dari sama dengan, berarti kalian lihat sifatnya yang lebih dari sama dengan. Berarti gini sifatnya, kalau kita punya nilai mutlak fx lebih dari sama dengan A, berarti bisa kita rubah jadi gini, fx kurang dari sama dengan min A, atau fx lebih dari sama dengan A. Jadi kalau kurang dari itu pakainya min, kalau lebih dari pakainya plus gitu ya. Berarti nanti kita pisah nih. Ada yang min, ada yang plus gitu ya. Terus ya udah. Berarti fx-nya kita ganti nih. Kan kita lihat soalnya berarti yang ini fx, yang ini A. Fx-nya x plus 12, A-nya 4 berarti jadi min 4. Pindah ruas berarti plus pindah jadi min. Min 4, min 12 berarti jadi min 16. Ya udah, kalau misalnya kita udah punya kayak gini, berarti bisa kita gambar. Karena angkanya 1, jadi kita bikin garis bulat, angkanya 1 doang nih, si 16 tulis 16. Ini min harusnya ya. Tambahin min nanti. Terus katanya ini kurang dari. Ini kalau misalnya tanda kurang dari, kita bikin garis itu kayak tanda panah ngarahnya ke sebelah kiri. Makanya ini arahnya ke kiri, gitu ya. Ini udah satunya lagi. Fx-nya tadi x plus 12, A-nya 4. Ya udah berarti plus 12 jadi min 12. 4 dikurang 12 jadi min 8. Ya udah berarti jawabannya yang ini. X lebih dari sama dengan min 8. Jangan lupa dibikin garisnya. Ada garis buletan, diisi buletannya karena ada sama dengan atau ada garis di bawah sini. Angkanya min 8. Terus karena lebih dari, arahnya ke kanan. Nah, kan udah ada nih gambarnya. Si 16 udah ada gambarnya. Min 16 ini udah ada gambarnya. Si min 8 juga udah ada. Berarti tinggal dicocokin. Mana gambar yang sesuai. Nah, jawabannya adalah yang B. Lanjut lagi, soal nomor 14. Ini udah agak beda ya dari si soal nomor 12 dan 13. Ternyata di sebelah kanannya, itu udah ada variabel. Terus ada juga nilai mutlak. Berarti kita bisa pakai sifat akar x kuadrat sama dengan nilai mutlak. Bisa pakai sifat ini. Tapi ada cara cepatnya. Cara cepatnya adalah ini nih. A plus B dikali A min B. Terus tandanya ngikutin soal. Kalau soalnya kurang dari, ya berarti ini kurang dari. Nah, kalau udah kayak gini, berarti kita tentuin mana yang A, mana yang B gitu di soal kita. Selalu dibikin begini, sebelah kiri A, sebelah kanan B. Nah, masukin deh ke rumus yang tadi. Berarti dibuat ya. Kan A-nya 6x plus 12. Berarti gini. 6x plus 12 plus B-nya 6x. Terus yang ini juga sama. 6x plus 12 min 6x. Gitu ya. Berarti yang ini A, ini B. Yang ini A, yang B. Gitu ya. Terus kita sederhanakan. 6x temennya 6x. 6x tambah 6x. Jadi 12x. Terus plus 12 nggak ada temennya ya turun aja plus 12. Ini 6x dikurang 6x habis 0, nggak perlu ditulis. Berarti ini plus 12-nya turun. 12 aja. Nah, karena dia nggak ada temennya, nggak ada variabelnya juga, nggak ada x-nya juga, berarti dia harus pindah ke sebelah kanan. Nah, kan tadinya kali nih. Artinya kurung-kurung itu kan kali ya. Ini kurung-kurung ini artinya kali. Berarti kalau dikali, pindah jadi bagi. Berarti jadi 0 dibagi 12. 0 dibagi 12 tetap 0. Gitu kan ya? Karena tetap 0. Ya udah, jadi bentuknya kayak gini. Terus udah. Kita tinggal pindah ruas lagi. Plus 12, kita pindah ruas jadi min 12. Ini 12 kali X. Kali pindah jadi bagi. Berarti min 12 per 12. Jawabannya adalah min 1. Ya udah ada belum jawabannya? Udah deh ya. Nah, jawabannya yang A. Soal terakhir, kita lanjutin lagi. Nah, soal nomor 15, himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X min 1 per 2X plus 4 lebih dari 1. Nah, bentuknya kayak gini harus kita ubah dulu. Biar bentuknya kayak soal nomor 14.
Cara ngubahnya gimana? Kayak gini. Ingat kalau nilai mutlak itu yang tadinya gabung bisa dipisah. Ini makanya Ibu pisah tuh. Tadi nilai mutlaknya gabung, ini nilai mutlaknya Ibu pisah. Terus yang di bawah ini harus pindah ruas ke sebelah kanan supaya pecahannya hilang. Nah, kan artinya si 2x plus 4 itu pindahkan ke sebelah kanan dikali sama 1. Karena dikali sama 1, berarti dia nggak berubah, tetap 2x plus 4. Makanya langsung kayak gini aja ya. 2x plus 4. Satunya udah hilang. Karena angka berapapun dikali 1 ya, hasilnya angka itu sendiri kan. Nah, kalau udah kayak gini, berarti soalnya udah kayak nomor 14. Ada variabel, ada nilai mutlak. Bisa pakai cara cepat, yaitu A plus B, A min B lebih dari 0. Kalau udah, ya udah tentuin mana A-nya, mana B-nya. Sebelah kiri A, sebelah kanan B. Masukin A plus B, A min B. Berarti A-nya tadi X min 1, berarti X min 1 plus B-nya 2X plus 4. Oke, yang ini juga sama. A-nya X min 1 dikurang B-nya 2X plus 4. Kalau kurang jangan lupa pakai kurung, berarti 2X plus 4. Nah, ini bisa kita sederhanain. X ditambah 2X jadi 3X. Min 1 tambah 4 jadi 3. Yang ini X dikurang 1 dikurang lagi sama yang ini kan. Kita selesain dulu yang ini ya. Berarti min kali 2X jadi min 2X. Min kali plus 4 jadi min 4. Nah, kalau udah, berarti yang ini kita sederhanain kan. X dikurang 2X, berarti jadinya min X. Min 1 kurang 4, berarti jadi min 5. Nah, yang ini nggak diapa-apain, berarti langsung turun aja. Terus kita lihat, karena kita mau pakai cara cepat, ingat tuh, syarat-cara cepat kanan-kiri, maksudnya yang tadi ya, ke kanan dulu atau ke kiri dulu adalah di depannya X harus positif. Ya udah, berarti lihat nih, ini positif 3. Ini negatif 1, nggak boleh ada negatif. Berarti kalau mau dipositifin harus kita kali sama min 1. Ingat, kalau dikali sama bilangan negatif, tanda pertidaksamaannya terbalik gitu ya. Nah, berarti ini karena nggak muat ditulis di sini. Nah, gini dia. Berarti jadi 3X plus 3, ingat tadi dikali sama min 1. Yang tadinya min jadi plus gitu ya. Berarti jadi X plus 5. Tuh, X plus 5. Tandanya udah kebalik. Kurang dari 0. Nah, dari sini kita bisa nentuin arahnya kemana. Ternyata kan tandanya kurang dari. Kalau kurang dari itu ke kanan dulu baru ke kiri. Berarti kita bikin garis, bulatannya 2. Bulatannya kosong, gak ada garisnya. Terus maunya ke kanan dulu baru ke kiri. Berarti yang ini ke kanan, yang ini ke kiri gitu kan. Nah, tapi gambar kita belum ada angkanya. Cari dulu angkanya. Dari si dalam kurung dibikin sama dengan 0. Berarti 3X plus 3 sama dengan 0. X plus 5 juga sama dengan 0. Ini plus 3 pindah jadi min 3. Ini kali 3 pindah jadi bagi 3. Berarti min 3 dibagi 3. Berarti hasilnya min 1. Yang ini plus 5 pindah jadi min 5. Ya udah. Ini jawabannya. Min 1 sama min 5. Ditulis dari yang paling kecil. Nah, yang paling kecil itu min 5. Berarti min 5 dulu baru min 1. Gambarnya kan gini nih. Tapi yang diminta bukan gambarnya. Yang diminta adalah himpunan penyelesaiannya. Kalau kita lihat, daerahnya kan yang tengah ya. Tuh. Kalau kita lihat ke sini catatannya, daerah di tengah, berarti X-nya juga di tengah. X-nya di tengah. Tandanya selalu kurang dari. Angkanya min 5 sama min 1. Atau kalau bisa kalian lihat gini aja. Tandanya kan min 1 sama min 5. Cari yang angkanya min 1 sama min 5. Ternyata pilihannya A atau B. Oh, ini daerahnya di tengah. Berarti kita pilih yang X-nya di tengah. Ya udah, berarti pilihannya A. Udah selesai 15 soal pembahasan dari latihan ulangan. Kalian pelajari soal-soal yang ada di sini. Semoga apa yang disampaikan bisa kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.